Ibu, sebelum perkenalkan nama saya Ali Lapsi dan ini ada rekan saya Daniel yang sedang membuktikan. Oke, sebelumnya saya dari Universitas Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Prodi Pendidikan Masyarakat. Di sini aku mau tentang di panti di sini nih Bu. Yang pertama kayak anak-anak seperti apa yang biasa menjadi peserta program pembinaan di panti ini. Untuk anak asuh kami ya, anak asuh kami yang kami terima itu sebenarnya memang ada kategorinya. Jadi kalau di panti kalau biasanya anak yang yatim piatu, ada juga anak korban KDRT, sama korban perceraian. Jadi ayah ibunya bercerai berpisah, anaknya jadi terlantar, tidak ada yang mengurus gitu. Dan ada juga beberapa anak yang miskin duafa. Kan dan bagaimana panti itu menentukan siapa yang berhak dan mengikuti program tersebut? Kalau untuk anak asuh kami memang setiap panti itu ada Peksos, kerja sosial yang memang punya izin dari dinas gitu. Jadi mereka memang ahli lah ya, maksudnya memang sudah ahlinya untuk bisa menilai apakah si anak ini layak dibantu tinggal di panti atau tidak gitu. Jadi memang ada tahap-tahapnya, ada asesmennya. Jadi kita juga akan berkunjung ke tempat anak tersebut jadi di awal. Jadi kita harus tahu kondisi awal anaknya, terus kenapa mereka harus kita bantu seperti itu. Jadi memang ada penilaiannya gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, program pembinaan di panti ini sebenarnya ingin membantu anak-anak menjadi seperti apa bagi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau sebenarnya targetnya maksudnya buat kami adalah bagaimana anak bisa mandiri saat mereka keluar dari panti. Jadi sebenarnya saat keadaan mereka masuk kan mereka pasti butuh dibantu. Iya. Tapi yang anak yang kami masuk kan usia anak dari 7 sampai 18 tahun. Bisa 18 tahun. Jadi lebih 18 tahun kan kategorinya bukan anak. Jadi lulus SMA mereka harus keluar. Tapi sebenarnya kalau memang si keluarga atau sanak saudara dari si anak ini bisa mengasuh kembali mereka sebelum lulus SMA misalnya, itu nggak apa-apa kalau mereka mau kembali, karena kami adalah menggantikan saja gitu posisinya, membantu keluarga menggantikan untuk mengurus anak ini, merawat anak ini. Nah targetnya adalah anak bisa mandiri sesuai dengan tahap usianya. Jadi misalnya kayak anak SD kelas 1, 2 misalnya, masa dia harus bisa masak kan enggak? Iya. Jadi ya, misalnya seenggaknya mereka harus bisa bangun tidur, membereskan tempat tidurnya. Nah itu mereka harus bisa checklist tuh kondisi itu gitu. Kalau yang makin gede makin banyak tanggung jawabnya lah. Misalnya kayak kalau sekarang di kami sampai 10 tahun mereka masih ada yang cuci bajunya. Lebih dari itu mereka harus cuci baju sendiri gitu. Jadi sudah bertanggung jawab nih sama pakaiannya. Mereka harus tahu kapan harus cuci, kapan bisa dipakai lagi. Pakaiannya seragam kan pasti harus dicuci yang benar kan gitu. Jadi udah waktu yang seragamnya dipakai berarti harusnya udah siap dong seragam ini kayak gitu. Terus kalau yang SMA mulai SMP SMA lah mulai ada tiket masak, jadi mereka harus bisa mulai belajar masak, mulai ke dapur pakai pisau. Kan kalau anak kecil kita agak takut ya, bahaya gitu. Jadi itu berarti sesuai umurnya kalau itu sama di panti. Tapi kami memang utamanya pendidikan sih kan, maksudnya adalah memberikan fasilitas untuk mereka bisa bersekolah. Jadi itu kan ilmu lebih kekal ya dibanding apapun gitu. Jadi kayak lebih gitu sih, lulus SMA dan setiap per SMP, lulus SD SMP itu kita akan ada psikotes. Jadi kita juga lihat nih minat bakat si anak ini kemana gitu. Jadi kira-kira kita bisa mengarahkan mereka melanjutkan sekolah ke arah mana. Karena kebanyakan sekarang anak yang SMA itu punya SMK. SMK kan kejuruan. Kejuruan berarti harus jelas nih dia mau ke sana tapi dia mampu nggak? Gitu. Misalnya saya mau otomotif tapi ternyata dia nggak mampu, atau nggak saya maunya dia belajarnya misalnya bagusnya nilainya di fisika, mau ke tata boga tapi bisa nggak kamu ke tata boga kayak gitu. Beda juga gitu. Jadi kita lihat dulu minat bakat dia juga dari hasil psikotes itu gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya kayak materi pembinaan yang di panti ini disusun berdasarkan apa, dan
apa penyelesaiannya khusus supaya cocok dengan kebutuhan perkembangan anak-anak panti? Kalau pembinaan ya, kalau kami sih lebih ke etika, lebih ke edukasi. Kalau itu memang setiap kayak anak nih kumpulin, terus kita ingatkan tiap hari harus bergerak seperti apa, nggak tiap hari seminggu sekali lah gitu, bergerak seperti apa, bagaimana dengan tamu, bagaimana dengan teman sendiri, terus bersikap ke orang tua, ke yang lebih tua atau ke adik-adiknya kayak gitu. Terus kalau pendidikan kita juga lihat sih minat mereka, jadi memang kan anaknya beda-beda ya, jadi ada yang memang kelihatan nih anaknya tekun gitu, nah tekun mau belajar, kalau misalnya dia mau saya kayak butuh les apa kalau kita rasa dia oke, anak ini bisa tanggung jawab, kalau kita kasih fasilitas lebih boleh gitu. Gitu, jadi kayak kita tahu oh anak ini suka belajar, jadi dia mau les dia pasti dia akan 100% lah di situ iya. Tapi kan ada juga yang kayak malas gitu, masa kita kasih les terus ngapain gitu kan. Jadi kita nggak bisa maksa anak harus berprestasi tinggi banget, tapi seenggaknya mereka harus tetap mau belajar gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, pembinaan atau penamping di panti ini latar belakangnya seperti apa, dan apakah panti ini memiliki kriteria atau standar tertentu dalam menentukan mereka? Kalau kami sebenarnya nggak ada kriteria, karena kalau sosial agak susah ya cari dah gitu. Jadi panggilan hati nomor 1, kedua adalah kami memang ada pelatihan. Jadi untuk pendamping atau pengasuh kita memang ada pelatihan khusus gitu. Biasanya sih 3-4 hari gitu. Kita ada pematerinya memang difasilitasi oleh yayasan gitu. Jadi ada materinya bagaimana tentang kepengasuhan, tentang sikap ke anak, terus banyak lah gitu. Tapi memang ada pelatihannya setahun sekali. Jadi walaupun latar belakangnya apapun, nanti kan ada pelatihan, nanti kan belajar di situ. Kita di pelatihan itu ya? Iya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, pendekatan atau metode pembinaan yang digunakan seperti apa? Lebih fokusnya pada teori, praktik, kegiatan rutin, atau kombinasi semuanya agar anak-anak lebih mudah memahami? Kalau ke anak memang pasti harus ada jadwal rutin pasti. Iya. Jadi memang anak dari istilahnya dari bangun sampai tidur harus ada jadwalnya. Kegiatannya mau tidur apa sampai tidur lagi itu memang kita ada jadwalnya. Jadi kita usahakan konsisten untuk itu. Apalagi di hari sekolah ya itu pasti harus konsisten lah. Kapan dia bangun, beribadah, piket, mereka ada jadwal piketnya, jadwal bersih setiap bagian sudut panti adalah jatahnya gitu ya. Terus sekolah atau bermain, waktu mengaji, waktu belajar itu ada. Kalau kayak kegiatan rutinnya yang kegiatan rutin kayak ini lebih sering kepada teori, praktik, atau kombinasi yang semuanya agar anak lebih memahami? Iya. Tapi kalau memang kalau itu kan jadwal memang bisa harus dipenuhi gitu ya sesuai jadwal. Tapi kalau teori atau praktik kita pasti punya teori. Di pelatihan kita diajarin kalau ini begini, tapi pada akhirnya praktek itu pasti akan beda ya di lapangan gitu. Tetap kita harus mengenal pribadi anaknya sih gitu. Jadi memang keper anak persatu sendiri. Jadi kalau emang nggak bisa nih kita menyamaratakan semua anak gitu. Jadi perlakuan ke si A ke B pasti akan ada bedanya, walaupun kita nggak boleh terlalu menampakkan itu di saat bareng-bareng gitu. Pasti kita akan punya waktu untuk oke, anak yang ini kita ajak ngobrol, ada waktu untuk yang si B kita ajak ngobrol kayak gitu. Jadi kalau teori sama praktik pasti beda, tapi kita harus dua-duanya iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, untuk pendanaan program pembina, sumber dana yang berasal dari mana saja? Bagaimana cara panitia mengelola dana tersebut supaya program tetap berjalan? Kalau kami memang kalau pandai memang sumbernya dari yayasan. Jadi dari sendiri juga kita harus usaha untuk bisa promosiin juga anak-anak, maksudnya kita kan cari donatur ya gitu, dan memang banyak cara sih. Kalau kita ada 3, kalau untuk bukan berdonasi sih, kita punya 3D. Jadi bentuknya doa, jadi kita sama-sama berdoa gitu sama Allah SWT supaya
insya Allah dari Cikidang Anak. Terus bentuknya bisa didonasi, jadi berupa materi ataupun barang. Ada juga ide mandiri silakan dengan dukungan. Jadi misalnya kita lagi ada program apa, kita share di sosmed, terus kakak misalnya belum bisa nih kita kalau kasih donasi, jadi dukungan dengan share lagi ke tempat yang lain, ke teman-teman yang lain, siapa tahu nanti dari yang kakak share ada yang nyangkut ke panti gitu. Mungkin kalau dari itu biasanya ibu memberikan kayak promosi itu lewat sosial media apa, dan cara apa sih namanya ya, ekspor itu kayak gimana? Kalau media sosial kita ada IG, ada. Nama IG-nya apa tuh? Yayasan Rumah Piatu Muslim. Yayasan Rumah Piatu. Ya, sama semua IG, Facebook ada, TikTok juga ada, cuma kita nggak aktif. Paling nggak aktif sih IG. Dan itu bertaut Facebook aja, jadi kalau ada yang kita posting pasti akan keluar situ. Terus status WhatsApp juga, kita juga ada admin yayasan, atau kalau di status kan pasti bisa di share langsung ke semua donatur yang kita punya nomor ya, kayak gitu sih paling. Kita juga ada email apa website. Iya, ada website, cuman itu jarang ini ya. Maksudnya zaman sekarang udah itu sih sebenarnya ada apa ya? Ada yang jagain khusus, cuman kalau yang paling update pasti IG sih. Kalau paling update pasti IG. Mungkin pertanyaan selanjutnya kayak fasilitas yang digunakan untuk kegiatan pembinaan di panti ini saat ini apa saja? Menurut pengelola fasilitas tersebut sudah memadai atau masih ada yang perlu ditambahkan? Kalau untuk fasilitas kita sebenarnya udah cukup ya, maksudnya dari ketersediaan kamar, terus misalnya ruang tidur, ruang makan, dapur, per anak dapat kasur masing-masing, itu sebenarnya cukup banget. Kalau dari fasilitas sarananya ya, memang kalau untuk memenuhi kegiatan sehari-harinya memang harus untuk biaya operasional memang kita harus cari sih. Mungkin pertanyaan selanjutnya, struktur pengelola program pendidikan dan pembinaan di panti ini seperti apa? Siapa saja yang terlibat dalam mengatur dan memastikan program berjalan sesuai rencana? Kalau di panti sendiri kita, selain saya kepala panti, kita ada kabin kepala bidang kepengasuhan sama kepala bidang pembinaan. Jadi kalau kepengasuhan memang lebih ke sehari-hari anak, kebutuhan sehari-hari anak, kebutuhan hidupnya anak. Kalau pembinaan ya jadi kayak untuk masalah tingkah laku, pendidikan, itu juga pembinaan, dan itu memang ada gitu karena saya. Kalau di kabin ke pengasuhan itu namanya Novika. Kalau dari kabin pembinaan itu Putra. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara panti menilai perkembangan anak-anak dalam program pembinaan? Apa saja aspek yang dinilai dan seberapa sering evaluasi dilakukan? Nah, sebenarnya kan kami punya raport anak panti gitu istilahnya. Iya. Dan itu paling kita isinya setahun sekali sih, jadi memang nggak perubahan yang cepat gitu ya. Jadi per tahun gitu, dan ada aspeknya sih. Kalau nanti kakak mau contohnya bisa saya kasih. Kalau soalnya banyak ya, maksudnya banyak, jadi kayak kemandirian, terus dari agama, dari banyak aspek sih. Boleh nanti kalau mau saya share contoh apa yang kita nilai dari pandangan. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya kayak setelah mengikuti program pembinaan, kemampuan atau perubahan yang diharapkan terjadi pada anak apa aja? Ibaratnya kemandirian mereka. Lebih mandiri ya? Iya, mereka yang tadinya belum masuk panti tidak bisa, jadi bisa. Iya. Gitu. Selanjutnya, apakah ada pendampingan lanjutan setelah mereka selesai atau keluar dari panti ini? Ya. Peraturan kan 18 tahun atau lulus SMA, mereka harus keluar. Iya. Karena kategorinya biasanya udah bukan anak lagi. Udah ya. Sudah dewasa. Dewasa. Tapi selama 1 tahun kita ada program bina lanjut. Jadi selama 1 tahun setelah lulus masih kita monitor. Jadi kita juga nggak langsung lepas tangan ya, maksudnya kan tiba-tiba di sini anak di sini tiba-tiba keluar, masa langsung survive kan belum tentu gitu kan. Jadi masih kita pantau, tapi memang mereka keluar dari panti masih kita kasih uang saku juga sebenarnya per
per bulan. Dan mereka kalau apa ya, mau meningkatkan skill atau kemampuan mereka, misalnya Kak saya mau, misalnya dia ada yang SMK-nya perhotelan, salah, tata boga. Oh iya. Tata boga, saya mau ke pelayaran gitu. Kita lihat oke, dia oke nih sekolahnya, terus kamu apa yang mau mau ada kursusnya selama 3 bulan, bisa nggak disupport gitu, dibantu untuk biaya kursus, kita support gitu. Jadi karena kita rasa anaknya memang oke, bisa, dia bisa tanggung jawab, kita support gitu. Terus ada juga yang Kak saya mau les nyetir. Kursus nyetir, nah itu juga bisa gitu. Atau mau memberikan skill bahasa Inggris saya mau les itu kayak course yang 6 bulan kayak gitu, oh boleh. Kalau kita rasakan kayak mau bisa dibantu selain biaya per bulan yang masih kita kasih selama 1 tahun, pengembangan bakatnya kayak gitu bisa. Mungkin dari pertanyaan ini cukup aja. Mungkin terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama. Oke. Iya.